Mu Xiongyi melompat ke arena wacana pedang. Dengan ayunan lengan kanannya yang kokoh, tombak perunggu sepanjang 9 kaki menari dan menunjuk ke arah Ling Jie, benteng tombak guntur surgawi, Mu Xiongyi. Mohon bimbingannya. Pidato yang bagus, pidato yang bagus. Ucap Ling Jie tidak menunjukkan kegugupan apapun saat menghadapi lawan yang kuat, melainkan menjawab dengan wajah penuh tawa. Lalu, dia perlahan menarik senjatanya, pedang pemecah ruang. Pedang ini adalah senjata profound bumi bermutu tinggi yang baru saja dia peroleh dari teras manajemen pedang sebulan yang lalu. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan pedang profound langit yang sangat langka, di antara senjata profound bumi, pedang itu jelas merupakan salah satu senjata terbaik dengan kekuatan yang menimbulkan rasa kagum. Penatua Ling, kita bisa mulai sekarang, ucap Ling Jie berkata dengan ringan. Ling Wugu mengangguk, murid Villa Pedang Surgawi, Ling Jie, versus Mu Xiongyi dari Benteng Guntur Tombak Surgawi. Pertandingan dimulai. Mu Xiongyi menyerang lebih dulu. Tanpa menahan diri dalam gerakannya, sebuah tombak ditembakkan dengan lugas. Dengan suara desir tajam di udara, ujung tombak menempel ke tenggorokan Ling Jie seperti ular yang tiba-tiba menyerang. Mata Ling Jie menyipit. Pedang pemecah ruang langsung menyerang ke arah tombak panjang dengan gerakan menusuk. Semburan suara gemerincing dan dentuman dari tabrakan energi yang dalam bergema di udara. Bayangan pedang dan ujung tombak saling bertabrakan puluhan kali dalam beberapa tarikan napas, dan suara seperti guntur menyentak telinga orang-orang yang hadir. Pedang itu seperti harimau yang ganas. Tombak itu seperti naga beracun. Pertarungan antara naga dan harimau semakin intens. Ada beberapa ratus serangan dalam sekejap mata, dan dalam kebuntuan, tidak ada pihak yang bisa menang atas pihak lain. Ling Jie ini sungguh luar biasa. Tak kusangka dia bisa bersaing dengan lawan yang kekuatannya 2 level lebih tinggi darinya dalam waktu lama tanpa masuk ke posisi yang tidak menguntungkan. Ucap Chang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tatapan Yun Ce meninggalkan arena wacana pedang dan berkata dengan tenang, kakak senior, sebenarnya itu kebalikan dari apa yang kamu katakan. Harus dikatakan bahwa Mu Xiongyi sangat luar biasa. Dia sebenarnya bisa menghadapi begitu banyak serangan pedang Ling Jie. Namun, poin kritisnya adalah Ling Jie bersikap lunak. Kalau tidak, Mu Xiongyi pasti sudah kalah sejak lama. Chang Yue mengedipkan mata indahnya, dan seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah pedang beradu dengan tombak beberapa ratus kali, Ling Jie tampaknya kehilangan kesabarannya. Tatapan matanya sedikit berubah, dan bayangan pedang yang dia pukul menjadi lebih cepat berlalu. Pada akhirnya, bayangan pedang tidak dapat terlihat lagi, dan yang ada hanya sekilas bayangan kecil yang tidak ada di sini atau di sana. Jika pihak ketiga melihat perubahan ini, mereka hanya akan merasa terkejut, tetapi Mu Xiongyi merasa lawannya tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Setiap kali dia mengayunkan tombaknya dengan kekuatan penuh, itu mengeluarkan suara desir. Namun, ketika pedang itu mengenai pedang Ling Jie, pedang itu tidak lagi mengeluarkan suara bergema yang keras seperti sebelumnya, itu hanya mengeluarkan suara, ding, yang lembut dan kemudian kekuatan yang dia masukkan ke dalam tombaknya menghilang tanpa ada harapan untuk kembali. Dia tidak bisa mencegah kekuatannya menghilang begitu saja. Perasaan kosong dalam dorongannya membuatnya sangat tidak nyaman. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa penglihatannya tidak bisa lagi memahami keberadaan bayangan pedang Ling Jie. Bahkan desiran pedang tidak lagi terdengar, seolah pedang di tangan Ling Jie telah menghilang secara misterius. Mu Xiongyi tidak panik dan tidak lagi memperhatikan bayangan pedang Ling Jie. Dia melepaskan semua cadangan kekuatannya. Kekuatan tombaknya menjadi lebih ganas. Secepat pancaran cahaya, tombak sepanjang 9 kaki itu seperti naga banjir yang marah, terbang dan menggeliat pada saat yang bersamaan. Namun, di luar dugaannya, Ling Jie tidak terpaksa mundur karena kekuatan tombaknya yang semakin kuat beberapa kali lipat. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang pemecah ruang seperti ular lincah yang bisa berputar. Itu menembus badai energi yang sangat dahsyat, menembus beberapa lapisan bayangan tombak dan langsung menembus Mu Xiongyi. Pertahanan energi Mu Xiongyi dengan mudah terkoyak. Disertai dengan rasa sakit yang luar biasa, ada 2 luka lagi di bagian depan dadanya yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat, dan Mu Xiongyi benar-benar tidak dapat memahaminya ketika Ling Jie cukup dekat untuk menyerang dadanya. Hati Mu Xiongyi sangat terkejut. Dengan raungan yang keras, dia melancarkan pukulan yang cukup kuat untuk memaksa Ling Jie menghindar jauh.
Dia melompat ke depan tinggi-tinggi di udara. Kekuatan memenuhi lengan kanannya, dan dia dengan keras melemparkan tombaknya. Tombak panjang itu sejenak berubah menjadi komet yang secepat kilat. Itu melesat ke arah Ling Jie dengan gelombang kejut yang membuat penonton khawatir. Ling Jie dengan cepat mundur tetapi tidak sepenuhnya menghindar. Di tengah hembusan napas banyak orang, dia menyerang tombak panjang yang datang dengan satu manuver pedang. Tidak ada suara benturan yang keras. Saat pedang pemecah ruang bertemu dengan tombak panjang, hanya suara dengungan samar yang nyaris tak terdengar. Sejumlah besar niat pedang mengalir keluar, dengan kuat menyedot tombak panjang yang berisi energi ledakan yang sangat besar. Setelah itu, pedang pemecah ruang mengarahkan tombak panjangnya membentuk busur setengah lingkaran besar di depan Ling Jie. Kali ini ujung tombak dari teknik tombak pengangkat surga berbalik arah dan menembak ke arah Mu Xiongyi yang tercengang. Serpihan batu berserakan dan debu beterbangan di sekitar arena. Tombak panjang itu dipaku dengan kuat di bawah kaki Mu Xiongyi. Seluruh tubuh tombak itu masuk ke dalam panggung, menyebabkan robekan sepanjang beberapa kaki. Mu Xiongyi mundur 2 langkah ke belakang dan duduk di lantai dengan pantatnya, dan keringat dingin merembes dari dahinya. Jika arah tombak sebelumnya diarahkan sedikit lebih ke depan, maka tubuhnya akan memiliki lubang tambahan. Aku mengaku kalah. Ucap Mu Xiongyi tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dadanya naik turun dan dia gemetar ketakutan. Hehe. Membiarkan aku menang. Ucap Ling Jie menarik pedangnya. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Ling Jie dari Villa Pedang Surgawi menang, dan akan memasuki babak 16 besar besok. Hasil ini di luar ekspektasi banyak orang, namun semakin banyak orang yang merasa hal tersebut wajar saja. Babak 32 besar terus berlanjut. Suatu pagi, pertandingan di grup 1 selesai. Sore harinya, pertandingan grup 2 dimulai. Jika dibandingkan secara langsung, pertandingan di grup 2 jauh lebih intens dan seru dibandingkan pertandingan di grup 1. Pasalnya, kekuatan grup 2 secara keseluruhan jauh lebih tinggi dibandingkan kekuatan grup 1 secara keseluruhan. Saat itu malam ketika babak 32 besar hampir berakhir. Ke-16 peserta babak penyisihan hari berikutnya semuanya telah diputuskan. Dari 4 sekte utama, selain Xiaonan, yang telah dikalahkan oleh Yun Che, 11 murid lainnya semuanya masuk ke dalam 16 besar, sepenuhnya menempati 2/3 dari 16 teratas. Susunan babak 16 besar hari berikutnya juga dipajang di batu yang dalam di tengah arena. Wacana pedang setelah kompetisi hari ini berakhir. Lawan yang akan dihadapi Yun Che keesokan harinya berasal dari benteng tombak surgawi yang sama dengan lawan yang dihadapi Ling Jie hari ini, Mu Xiongyan. Dalam pertandingan hari ini, Yun Che sekali lagi mencetak kemenangan besar, tidak diragukan lagi menyebabkan Qin Wuxiang sangat bahagia. Namun, saat melihat lawan di hari berikutnya adalah Mu Xiongyan, dia tidak bisa tidak merasa khawatir, dibandingkan dengan Mu Xiongyan. Sebaliknya, dia lebih memilih lawannya adalah seseorang dari 4 sekte utama, karena serangan Mu Xiongyan ini metodenya terlalu menakutkan. Sedikit lalai saja bisa menyebabkan menjadi cacat. Jika hal itu terjadi, bintang yang bersinar begitu terang di istana Blue Wind pasti akan redup. Yakinlah kepala istana Qin, saya tidak akan terluka begitu saja. Juga, besok, saya akan menang seperti biasa. Lihat saja, ucap Yun Che matanya berkilat. Haha bagus, ucap Qin Wuxiang tertawa. Di akhir kompetisi hari ini, 4 orang dari istana dalam Blue Wind kembali ke halaman mereka. Sudah ada 3 orang yang menunggu mereka di sini. Lebih tepatnya, mereka menunggu Yun Che sendirian. Dari ketiganya, salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan sikap yang mengesankan. 2 lainnya adalah pemuda yang pernah tampil di tempat kompetisi hari ini. Salah satunya adalah Mu Xiongyi yang telah dikalahkan oleh Ling Jie. Yang lain telah mengalahkan lawannya dan memasuki babak 16 besar hari berikutnya. Dia adalah lawan Yun Che untuk hari berikutnya, Mu Xiongyan. Setelah melihat Yun Che, pria parubaya itu dengan lugas berjalan secepat komet dalam langkah besar dan berkata kepada Yun Che, "Saya adalah Master Mu Tianbei dari benteng tombak surgawi saat ini. Dengan risiko menjadi sombong, saya memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Tuan Muda Yun yang terhormat." Yun Che bergerak maju dan berkata, "Jadi itu adalah Master Mu yang memiliki reputasi baik. Apa yang harus didiskusikan oleh Master Mu dengan junior ini?"
Ini sangat sederhana, ucap Mu Tianbei menatap langsung ke arah Yun Ce. Saya telah menyaksikan penampilan Tuan Muda Yun di turnamen peringkat selama beberapa hari dan hati saya menghela nafas kagum. Mengenai bakat dan kekuatan alami Tuan Muda Yun, meskipun itu termasuk di antara 4 sekte utama, hanya ada sedikit murid yang dapat menandinginya. Tinggal di istana dalam Blue Wind saja seperti mengubur mutiara. Bagaimana kalau bergabung dengan benteng tombak surgawiku? Begitu kata-kata ini keluar, bahkan jika Qin Wuxiang memiliki pengendalian diri yang lebih baik, dia masih akan gelisah hingga sangat marah. Merusak fondasi Anda adalah satu hal, tetapi Mu Tianbei ini bertindak lebih jauh di hadapannya dan Putri Chang Yue. Dia bahkan tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap istana dalam Blue Wind dan bahkan tidak memberikan rasa hormat terhadap istana dalam Blue Wind atau keluarga kekaisaran. Itu hanyalah penindasan hingga tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Yun Ce merasakan kemarahan yang muncul dari Qin Wuxiang yang berada di sampingnya, dan menjawab dengan sedikit senyuman, "Saya bersyukur bahwa Master Mu sangat menghargai saya, tapi saya percaya bahwa Master Mu sudah tahu, bahwa saya, Yun Ce, adalah murid istana Blue Wind. Saya tidak berpikir untuk pergi untuk sementara waktu, jadi atas undangan ramah Master Mu, saya hanya bisa menolaknya." Mu Tianbei menjawab tanpa perubahan ekspresi apapun, "Tuan Muda Yun, tentu saja merupakan hal yang baik bagi Anda untuk memiliki kegigihan seperti itu. Namun sebelum Anda mengambil keputusan, Anda harus memikirkannya matang-matang. Istana Blue Wind hanyalah sebuah tempat budidaya bagi orang biasa, dan di antara kekuatan praktisi besar di kekaisaran, bahkan tidak bisa digolongkan sebagai rata-rata. Jika bukan karena prestise keluarga kekaisaran, mereka bahkan tidak layak disebut terbawah. Dalam hal warisan, sumber daya, dan seni, perbedaan antara benteng tombak surgawi milikku dan mereka sama besarnya dengan perbedaan antara langit dan bumi. Belum lagi mustahil bagi mutiara cerah sepertimu untuk meningkat pesat hanya di istana Blue Wind. Pada akhirnya, kamu mungkin juga akan direduksi menjadi makhluk biasa seperti mereka. Mu Tianbei, jaga kata-katamu, ucap Qin Wuxiang berbicara dengan nada marah. Tapi kepala istana Qin, apakah ada kata-kataku yang salah? Ucap Mu Tianbei melirik ke arah Qin Wuxiang, dan berbicara sambil tertawa menghina, "Setelah bertahun-tahun, pernahkah istana Blue Wind membina murid peringkat atas yang berkesan? Sedangkan untuk Junior Yun, dia seharusnya datang dari tempat lain bukan?" Penampilan Junior Yun benar-benar menakjubkan, tapi sayang sekali, dia bukanlah sesuatu yang pantas dipertahankan oleh istana Blue Wind. Itu malah akan menghancurkan dan mengubur kejeniusan yang memiliki potensi untuk menjadi terkenal di masa depan. Tapi akan berbeda jika dia datang ke benteng guntur tombak surgawi milikku. Kami akan memberinya sumber daya terbaik dan teknik warisan terbaik. Setelah 3 tahun, saya, Mu Tianbei memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membuatnya mencapai peringkat 3 teratas di turnamen peringkat, dan membuatnya terkenal di dunia ini. Tuan Muda Yun, seseorang pada akhirnya menjalani hidupnya untuk dirinya sendiri. Jangan menghalangi prospek dan masa depan Anda sendiri demi apa yang disebut kesetiaan pribadi. Istana Blue Wind yang begitu remeh, sama sekali tidak layak untuk dijadikan tempat tinggalmu. Mendengar ini, kemarahan Qin Wuxiang semakin meningkat. Dia berharap bisa mengabaikan sopan santunnya dan bertengkar dengan Mu Tianbei. Tapi di saat yang sama, hatinya juga berdebar kencang. Takut Yun Ce benar-benar akan direbut oleh mereka seperti ini. Karena dia tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan benteng guntur tombak surgawi jauh melampaui istana Blue Wind. Terus terang saja, kekuatan dan kondisi keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jika Yun Ce benar-benar pergi ke benteng guntur tombak surgawi, tidak diketahui berapa kali lebih baik kondisi budidayanya. Namun, Chang Yue sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti ini. Dia sedikit tersenyum dan berkata, "Meskipun Yun Ce adalah murid dari Istana Blue Wind, tujuan awal dari pendirian Istana Blue Wind adalah untuk menyediakan lahan budidaya bagi banyak praktisi muda di kekaisaran, dan tidak ikut campur dengan kebebasan murid untuk pergi atau tinggal." Kata-kata Master Mu sudah cukup jelas, jika hati Yun Ce tergerak oleh ini, dan dia bersedia meninggalkan Istana Blue Wind untuk bergabung dengan benteng guntur tombak surgawi, kami pasti tidak akan ikut campur. Hahaha, Mu Tianbei tertawa keras, "Bagus. Seperti yang diharapkan dari Putri Bulan Biru yang legendaris. Anda tidak hanya semulia rumor yang beredar, Anda juga cukup berani. Tuan Muda Yun, Anda sudah mendengarnya dengan jelas bukan?
Tidak masalah jika mereka tidak menyetujuinya. Selama Anda bersedia bergabung dengan benteng guntur tombak surgawi kami, saya tidak akan peduli apa yang terjadi, bahkan jika seluruh istana Blue Wind menyerbu untuk menghentikannya. Hehe, Master Bentengmu sama sekali tidak perlu berpikir seperti itu. Ucap Yunce tertawa samar, istana Blue Wind hanya memungkinkan murid untuk tinggal sampai usia 20, jadi aku akan pergi cepat atau lambat. Namun, bahkan jika istana Blue Wind mengusirku sekarang, aku tetap tidak akan pernah bergabung dengan benteng guntur tombak surgawimu. Ini bukan karena menurutku kekuatan benteng tombak surgawimu lemah. Tapi dengan seorang master benteng yang bahkan tidak tahu apa itu rasa hormat dan bahkan tidak mengerti ucapan manusia yang memimpin sekte tersebut, bahkan jika kekuatannya bahkan lebih kuat, itu akan tetap menjadi tempat kelas 3 yang penuh dengan udara panas. Lebih baik aku tidak pergi. Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung membeku. Ketika Qin Wuxiang, yang awalnya dipenuhi amarah, mendengar itu, bukannya tidak marah lagi dan merasa riang, dia malah ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yunce akan berani berbicara seperti ini ketika menghadapi Mu Tianbei, yang terkenal di seluruh negeri. Adapun Chang Yue, dia hanya sedikit terkejut karena dia memahami Yunce, yang tidak akan pernah takut menyinggung siapapun. Sejujurnya, dengan seberapa cepat kepuasan ini datang, tidak perlu menanggungnya secara diam-diam. Dia tidak akan pernah menerima penghinaan. Mu Tianbei berpikir bahwa ada kemungkinan Yunce akan menolaknya, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa junior kecil ini akan memiliki kekurangajaran untuk berbicara kurang ajar, dan bahkan membawa penghinaan seperti itu dalam kata-katanya. Dia mengerutkan kedua alisnya dan kulitnya menjadi gelap. Tuan Muda Yun, apa yang kamu katakan sebelumnya? Sepertinya saya tidak mendengarnya dengan benar. Aku bilang, dengan seorang master benteng yang bahkan tidak tahu apa itu rasa hormat dan bahkan tidak mengerti ucapan manusia yang memimpin sekte ini, bahkan jika kekuatannya bahkan lebih kuat, itu tetap hanya akan menjadi tempat kelas 3 yang penuh dengan udara panas. Lebih baik aku tidak pergi. Ucap Yunce mengulangi kata-katanya sekali lagi, saya yakin kali ini, Master Bentengmu telah mendengar saya dengan benar. Seolah-olah ada segumpal udara di dadanya yang baru saja meledak, kemarahan Mu Tianbei melonjak ke puncaknya saat otot-otot wajahnya mengejang. Meskipun benteng tombak guntur surgawi tidak dapat menandingi 4 sekte utama, masih belum ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka dan sebagian besar bahkan tidak sabar untuk menjilat mereka. Tapi sekarang, seorang junior kecil benar-benar mengejeknya, dia berkata dengan suara rendah dengan tatapan galak, bagus, bagus sekali. Yunce berkata dengan tenang, kamu memandang rendah istana Blue Wind milikku, dan aku juga meremehkan benteng tombak surgawimu. Ini hanya membuat kita seimbang. Jika mastermu tidak punya hal lain untuk didiskusikan, kamu dapat kembali sekarang. Soal aku bergabung dengan benteng tombak surgawi, kamu tidak boleh mengungkitnya di masa depan. Di mataku, istana Blue Wind 10 juta kali lebih baik dari benteng tombak surgawi. Bahkan jangan menyebutmu, ketua benteng, yang secara pribadi bertanya padaku, bahkan jika seluruh sekte berlutut di depanku, aku tetap tidak akan pernah menyetujui tawaranmu. Mendengar ini, Mu Tianbei dengan tegas mengarahkan pandangannya pada Yunce, sungguh junior yang sombong dan baik. Kamu benar-benar telah membuka mataku. Awalnya aku kasihan padamu karena bakatmu dan berpikir untuk meminta Yaner bersikap lunak padamu besok. Tapi sepertinya kamu sama sekali tidak peduli dengan hidupmu. Ketika besok tiba, aku ingin melihat apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk menjadi sombong di hadapanku. Ayo pergi. Ucap Mu Tianbei mendengus keras, berbalik dan pergi. Mu Xiongyi dan Mu Xiongyan mengikuti tepat di belakangnya. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan halaman, Mu Xiongyan berbalik untuk melirik Yunce, dan mengungkapkan senyuman sinis. Ejekan balik Yunce secara alami meniadakan kesenangan besar Qin Wuxiang. Dia sangat tersentuh oleh Yunce tapi dia bahkan lebih khawatir dari sebelumnya. Dia menghela nafas pelan, Yunce, kamu terlalu impulsif sebelumnya. Kamu bisa langsung menolaknya, tetapi kamu sama sekali tidak perlu menyinggung perasaannya. Karena ini terjadi, pertandingan besok, hehe, yakinlah kepala istana Qin. Ucap Yunce tertawa acuh tak acuh, dalam turnamen peringkat ini, aku hanya memiliki satu lawan sejati. Tidak mungkin aku kalah sebelum bertemu lawan sejati ini. Adapun Mu Xiongyan besok, lupakan dia membahayakanku,
dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membuatku menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Setelah malam berlalu, hari baru pun dimulai. Pertandingan baru juga akan segera terjadi. Saat itu masih pagi, tapi seluruh arena wacana pedang sudah penuh sesak dengan orang-orang yang menunggu babak 16 besar dimulai. Sampai sekarang, perkembangan pertandingan Blue Win Ranking turnamen ini masih sesuai dengan norma. Jika seseorang harus berbicara tentang sesuatu yang tidak biasa yang telah terjadi, itu adalah Yun Che, si kuda super gelap. Adapun hasil akhir turnamen pemeringkatan, yang sudah ditakdirkan dalam hati semua orang sejak lama, pada upacara penilaian Profound hari pertama, tempat pertama pasti akan menjadi milik Ling Yun. Tempat kedua, ketiga, dan keempat, masih akan menjadi pertarungan antara Frozen Cloud Asgard, Sekte Xiao, dan Klan Surga Terbakar. Sekte lain manapun tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti persaingan. Babak 16 besar ditakdirkan jauh lebih seru dan menegangkan dibandingkan babak 32 besar kemarin. Babak 16 besar, pertandingan pertama, Yun Che dari keluarga Kekaisaran Blue Win, versus Mu Xiongyan dari Benteng Tombak Surgawi Guntur. Sebelum Mu Xiongyan naik ke atas panggung, Mu Tianbei memerintahkannya dengan suara rendah, "Yaner, lumpuhkan dia." "Yakinlah, Ayah, aku bahkan tidak akan membiarkan dia berpikir untuk berdiri lagi," ucap Mu Xiongyan menyeringai sambil dengan santai mengatakan itu. Di arena wacana pedang, Yun Che dan Mu Xiongyan berdiri di sisi yang berlawanan. Mu Xiongyan sedikit menyipitkan matanya dan mencibir dengan sikap santai, seolah-olah Yun Che di depannya hanyalah mangsa yang sudah berada dalam cengkeraman tangannya. Namun Yun Che adalah bidang yang tenang. Pertandingan dimulai. Begitu suara Ling Wugu turun, Mu Xiongyan mengangkat kedua tangannya dan membuka ke-10 jarinya. 10 bola petir berwarna merah keunguan langsung mengembun di ujung jarinya. Suara deraknya yang keluar akan membuat orang bergidik ketakutan. Dia menatap Yun Che dengan senyuman garang, "Yun Che, bersiaplah untuk melolong yang bagus di bawah tembakan gunturku. Aku akan membiarkanmu mengingat harga dari menghina benteng tombak surgawiku seumur hidupmu." Yun Che tidak menjawab. Sambil memegang erat pedang berat, siluetnya bersinar. Seperti hembusan angin kencang, dia langsung menyerang Mu Xiongyan. Mu Xiongyan menggerakkan kedua tangannya. 10 bola guntur yang berisi energi Profound yang terkondensasi terbang ke arah Yun Che dengan lintasan berbeda. Namun Yun Che tidak menghindar atau melarikan diri, dan langsung terus maju. Tindakan ini menyebabkan Mu Xiongyan mencibir, "Kalau begitu matilah untukku." 10 bola guntur secara bersamaan meledak, dan sinar guntur yang menghancurkan sesaat menenggelamkan siluet Yun Che. Sebelum Mu Xiongyan bahkan mulai tertawa, dia tiba-tiba menemukan bahwa dalam sekejap bola guntur meledak, siluet Yun Che telah menghilang dari tempat itu. Tepat setelah itu, dia tiba-tiba mendeteksi kilatan bayangan dari sudut matanya. Yun Che tiba-tiba muncul di sisinya, dan bahkan tidak berjarak 2 langkah darinya. Jika orang lain bertukar tempat dengannya, bahkan jika mereka dapat bereaksi dengan cepat untuk mencegahnya, mereka pasti akan gagal. Namun, bukan saja Mu Xiongyan tidak panik, dia malah tertawa muram. Dia tidak bergerak sama sekali, dia tiba-tiba menghasut energi profoundnya. 3 anak panah berwarna merah keunguan tiba-tiba melesat keluar dari bahunya, terbang lurus ke wajah Yun Che. "Ah!" Seluruh arena wacana pedang meledak dengan teriakan ketakutan. Chang Yue bahkan lebih gugup saat dia menjerit. Itu terjadi pada jarak yang sangat dekat, dan juga merupakan tabrakan langsung yang benar-benar tidak terduga yang menembakkan 3 anak panah guntur. Bahkan jika seseorang adalah makhluk abadi, tidak pasti apakah mungkin untuk menghindarinya atau tidak. Saat masih dalam pancaran bola guntur, 3 anak panah guntur telah diluncurkan langsung ke arah Yun Che, dan sepenuhnya menembus wajahnya. "Apa, itu adalah bayangan lain?" Gumam Mu Xiongyan segera membuka matanya lebar-lebar. Sebelum dia bisa pulih dari keterkejutannya, gelombang panas yang sangat panas menyerang dari atas. Tarian Empirean dari sayap Phoenix. Seperti elang yang ganas, Yun Che menukik turun dari langit dan dengan kejam menyerang punggungnya dengan serangan mengamuk yang membara. Gumpalan api besar meledak dalam suara keras, menutupi langit sambil menutupi bumi. Sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya Yun Che mengeksekusi bayangan patah Dewa Bintang. Rangkaian 3 bayangan tahap kedua bisa dikatakan sama tak terduganya dengan hantu dan dewa. Demikian pula,
Ini juga pertama kalinya dia menggunakan teknik api Phoenix, semuanya digunakan untuk menyelesaikan pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin untuk menghindari kemungkinan faktor ketidakstabilan. Di dalam kobaran api yang membumbung ke langit, energi pelindung Mu Xiongyan hancur seperti es tipis. Dia memuntahkan seteguk besar darah segar dan terbang keluar dengan ganas. Kemudian, dia mengetuk penghalang energi dalam dan bangkit kembali ke lantai. Api di tubuhnya tidak padam. Sebaliknya, ia terus mengamuk dan membakar pakaiannya, dagingnya, dan puluhan senjata api tersembunyi di tubuhnya. Ketika senjata api terbakar, semuanya meledak dengan ganas di tubuh Mu Xiongyan, membelah kulit dan dagingnya, membuat dagingnya yang dimutilasi sulit dilihat. Ceritanya yang menyedihkan bagaikan lengkingan bansi yang menyedihkan. Yun Ce menarik pedangnya yang berat dan menatapnya dengan tatapan menyedihkan. Dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, senjata api yang seharusnya digunakan untuk melawanku. Kamu harus menikmatinya sendiri. Yaner, teriak Mu Tianbei ekspresinya memucat, dia terbang lurus ke bawah menuju arena wacana pedang. Ling Wugu dengan cepat melangkah maju juga, memadamkan semua api di Mu Xiongyan dengan energi profoundnya. Dengan padamnya api, keadaan tragis Mu Xiongyan terlihat di mata semua orang. Seluruh tubuhnya hangus hitam, sebagian besar dagingnya pecah dengan darah berceceran di mana-mana, bahkan tulang putihnya terlihat di sepasang bahu dan lututnya. Sebagian besar rambutnya terbakar, dan wajahnya bahkan kabur karena darah dan daging yang terbuka. Tragis bahkan bukan kata yang cocok untuk menggambarkan keadaannya saat ini. Tapi karena senjata api di tubuh Mu Xiongyan hancur sendiri karena tersulut oleh api, dan bukan oleh energi profound, kekuatan ledakannya tidak terlalu besar. Meskipun Mu Xiongyan menderita luka luar yang sangat serius, luka dalam sebenarnya cukup ringan, setidaknya dia tidak akan lumpuh. Namun, untuk memulihkan luka luarnya yang serius, mungkin akan memakan waktu yang sangat lama. Dan, akan ada banyak sekali bekas luka jelek yang tertinggal di sekujur tubuhnya, termasuk wajahnya. Mu Tianbei menerobos penghalang energi profound, tiba di depan tubuh Mu Xiongyan. Setelah memeriksa lukanya, dia menghela nafas lega, dan kemudian menatap Yun Ce dengan kebencian yang luar biasa. Namun, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Membawa Mu Xiongyan, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah segar, dia berjalan menyusuri arena. Keadaan tragis Mu Xiongyan saat ini, pada dasarnya disebabkan oleh senjata api yang tersembunyi di tubuhnya. Di bawah pengawasan semua orang, jika dia menyebabkan masalah pada Yun Ce, dia hanya akan dipandang rendah oleh semua orang di tempat. Dan, Ling Wugu juga ada di atas panggung, jadi dia tidak mungkin melakukan apapun pada Yun Ce. Tanpa pilihan, hatinya dipenuhi amarah dan kebencian, dia turun dari panggung. Namun, niat membunuh yang diarahkan pada Yun Ce, sedingin jurang yang membekukan. Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang. Dia akan melaju ke perempat final besok. Setelah Mu Xiongyan dijatuhkan oleh Yun Ce, Ling Wugu dengan lantang mengumumkan hasil pertandingan. Duel ini berakhir saat baru saja dimulai. Itu sangat cepat, semua orang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Hanya setelah Ling Wugu mengumumkan hasilnya, barulah mereka menerima kenyataan yang tidak dapat dipercaya ini di tengah keheranan mereka. Setelah mengalahkan Xiao Nan, yang berada di alam profound roh tingkat ke-6 di hari sebelumnya, Yun Ce sekali lagi mengalahkan Mu Xiongyan, yang memiliki kekuatan alam profound roh tingkat ke-8 hanya dalam beberapa detik. Meskipun keadaan tragis Mu Xiongyan disebabkan oleh ledakan senjata api di tubuhnya, orang-orang yang cukup bijak dapat melihat dengan jelas bahwa bahkan tanpa ledakan senjata api, Mu Xiongyan telah dikalahkan sepenuhnya. Ling Yun sedikit mengernyit dan tiba-tiba bertanya, "Ayah, skill gerakan yang dia gunakan tadi, bagaimana dia bisa mencapainya?" Ketika seseorang menggunakan energi yang sangat besar untuk menggerakkan tubuhnya, hal itu tidak hanya akan menghasilkan riak energi yang sangat besar, akan ada perbedaan yang jelas antara bayangan dan tubuh sebenarnya juga. Namun, dia membentuk 3 gambar, namun, saya bahkan tidak merasakan sedikit pun riak energi yang dalam, dan ketiga gambar ini benar-benar identik, dan pada dasarnya mustahil untuk membedakannya dari yang asli. Saya belum pernah melihat keterampilan gerakan mendalam yang aneh ini. Kata-kata Ling Yun menyebabkan Ling Yuefeng terdiam sesaat, dan kemudian, dia menggelengkan kepalanya, ayahmu juga tidak bisa membedakannya dengan jelas. Apa? Mata Ling Yun menoleh ke arah Ling Yuefeng dengan sedikit keterkejutan melintas di wajahnya.
Orang itu benar-benar menang lagi, dan dia benar-benar mampu memanipulasi api. Kakak, apakah kamu bisa membedakan jenis api apa yang dia mainkan? Dengan goyangan tangan kirinya, bola api menyala di atas telapak tangan Fen Juebi. Melihat bola api itu, dia perlahan bertanya, itu hanyalah api paling dalam tingkat terendah. Untuk benar-benar bermain api di depan kita, klan surga terbakar, dia pada dasarnya meremehkan kita. Ucap Fen Juecheng berkata dengan nada meremehkan. Fen Juebi meniup telapak tangannya, langsung memadamkan bola api. Dia lalu berkata sambil tersenyum berseri-seri, Kak, tidak perlu marah. Sebaliknya, ini sebenarnya adalah hal yang sangat bagus. Apa? Hal yang bagus? Ucap Fen Juecheng mengerutkan kening. Apakah kakak lupa, setelah mengklaim kemenangannya di pertandingan ini, menurut Anda siapa lawannya besok? Suara Fen Juebi rendah, dan senyumannya mulai menjadi semakin menyeramkan. Mata Fen Juecheng menoleh, dan kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Itu kamu, benar? Hahaha. Ucap Fen Juebi mulai tertawa liar. Saya tidak mengharapkan itu. Saya tidak bisa bertemu dengannya di pertandingan grup kecil, tapi sebenarnya saya akan bertemu dengannya di babak penyisihan. Dunia ini terlalu luar biasa. Pada dasarnya ini adalah hadiah yang dianugerahkan oleh surga kepadaku dan kakak. Izinkan saya secara pribadi mengakhiri apa yang disebut jenius ini. Aku akan selamanya meninggalkan bayanganku di hati orang yang berani menyinggung kakak. Babak 16 besar diawali dengan duel yang melebihi ekspektasi semua orang, dan tak lama kemudian, pertandingan kedua juga menjadi salah satu yang mengejutkan penonton. Ling Jie dengan mudah mengalahkan lawan yang berada 2 level di atasnya hanya dengan beberapa serangan, sekaligus mengakhiri pertandingan dengan kecepatan kilat. Hanya ada 4 hingga 5 pertukaran pukulan selama keseluruhan proses. Pertandingan ketiga, Fen Juebi dengan mudah memperoleh kemenangan. Pertandingan keempat, Ling Fengyu menang. Pertandingan kelima, lawan menyerah. Ling Yun langsung meraih kemenangan. Pertandingan keenam, Sui Wushuang bertarung dengan Wu Xuexin dari sekte yang sama. Setelah pertempuran seru, Sui Wushuang menang dengan selisih tipis. Pertandingan ketujuh, Xia Qingyue menang. Pertandingan kedelapan, Xiao Kuanglei bertarung dengan Xiao Zhen dari sekte yang sama, dan menang dengan selisih tipis. Dengan demikian, babak 16 besar berakhir, dan 8 besar dalam turnamen peringkat ini ditentukan. Pengaturan pertandingan perempat final besok juga terungkap di tengah batu profound setelah berakhirnya babak 16 besar. Pertandingan pertama, Yun Che dari keluarga Kekaisaran Blue Wind versus Fen Juebi dari klan surga terbakar. Pertandingan kedua, Ling Jie dari Villa Pedang Surgawi versus Ling Feiyu dari Villa Pedang Surgawi. Pertandingan ketiga, Ling Yun dari Villa Pedang Surgawi vs Sui Wushuang dari Frozen Cloud Asgard. Pertandingan keempat, Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard vs Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao. Saat turnamen pemeringkatan berlangsung, 8 orang yang ditentukan, mewakili kelompok kekuatan terkuat dari generasi muda Kekaisaran Angin Biru saat ini. Di antara 8 orang ini, ada total 7 murid dari 4 sekte utama. Yun Che, satu-satunya yang bukan anggota 4 sekte besar, jelas sangat mempesona. Sejarah final turnamen pemeringkatan yang berubah menjadi perebutan kekuasaan antara 4 sekte besar sekali lagi terulang, sementara Yun Che tidak diragukan lagi menjadi eksistensi paling tidak wajar dalam turnamen pemeringkatan ini. Saat dia masuk 32 teratas, namanya ditakdirkan untuk tersebar luas setelah turnamen pemeringkatan. Dan Istana Blue Wind akhirnya mampu melampiaskan rasa frustrasi mereka karena dia, memungkinkan mereka mendapatkan kembali kehormatan mereka, dan menarik lebih banyak praktisi untuk bergabung dengan mereka. Arena Wacana Pedang hari ini dipenuhi dengan suasana yang aneh. Terutama anggota klan surga terbakar, kulit mereka semuanya tidak sedap dipandang. Pertandingan pertama perempat final adalah Yun Che versus Fen Juebi. Meskipun Yun Che telah mengejutkan banyak orang berkali-kali di setiap pertandingan sebelumnya, bagi sebagian besar penonton, kompetisi ini masih tidak menegangkan sama sekali. Itu bukan karena mereka masih menghina Yun Che setelah dikejutkan berulang kali, melainkan karena gambaran posisi utama 4 sekte besar telah lama tertanam dalam-dalam. Kamu harus memenangkan pertandingan ini apapun yang terjadi. Yuange dikalahkan oleh Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard, dan Jiner mengalami nasib sial karena harus melawan Ling Yun. Dari kita semua, yang tersisa yang masuk ke perempat final, hanya kamu. Sepertinya,
Dalam sesi ini, fakta bahwa kita masih berada di peringkat keempat dari 4 sekte besar pada dasarnya telah diputuskan. Tapi, jika kamu kalah dari bocah Yun Che ini, maka kita bahkan tidak akan bisa masuk 4 besar dan hanya bisa menempati peringkat kelima. Untuk klan surga terbakar kita, ini adalah penghinaan yang benar-benar tidak dapat diterima, apa kamu mengerti? Ucap Fan Moli dengan ekspresi berat. Yakinlah, Penatua Agung, bertemu dengan salah satu dari 6 orang di luar Yun Che dan aku, membuatku harus mempertimbangkan pertandingan dengan hati-hati. Tapi Yun Che ini, hahaha. Ucap Fan Juebi tertawa dengan sangat meremehkan, sampah yang sepenuhnya mengandalkan keberuntungan untuk sampai ke sini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawanku. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkannya, maka aku benar-benar tidak punya wajah untuk terus hidup. Fan Moli menganggukkan kepalanya perlahan. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Yun Che lebih mengejutkan dari sebelumnya, dia tetap tidak pernah percaya bahwa Fan Juebi bisa kalah. Namun, kulitnya masih tegang seperti sebelumnya, dia berkata dengan suara agak serius, Juebi, ada satu hal yang harus aku ingatkan padamu. Jika kamu kalah dalam pertandingan ini, maka seluruh klan surga terbakar akan dipermalukan. Kamu tidak boleh menjadi pendosa klan surga terbakar kami. Jika itu terjadi, belum pasti apakah Master Klan akan memaafkanmu. Kata-kata terakhir Fan Moli akhirnya membuat Fan Juebi menarik kembali sikap cerobohnya dan membuatnya mengangguk dengan cukup serius. Instruksi Tetua Agung adalah, bahwa dalam pertandingan ini, meskipun lawannya berkali-kali lebih lemah, saya tetap tidak boleh menahan diri, untuk hanya menang, dan tidak kalah. Fan Juebi mendekat ke telinga Fan Juecheng dan dengan lembut berkata dengan mata setengah menyipit, Kak, pertandingan akan segera dimulai. Apakah Anda ingin melumpuhkan kedua kakinya, membakar wajahnya, atau mengubahnya menjadi seorang Kasim? Bakar wajahnya, ucap Fan Juecheng alisnya tenggelam saat dia menjawab tanpa ragu sedikitpun. Aku tidak akan mengecewakan kakak. Ucap Fan Juebi menjulurkan lidahnya dan menjilat sudut bibirnya. Dia diam-diam tertawa sinis, bagi saya, daripada mengatakan bahwa ini adalah sebuah kompetisi, saya lebih suka mengatakan bahwa ini adalah permainan yang luar biasa indahnya. Waktu semakin dekat dalam sekejap mata. Yun Che dan Fan Juebi melompat ke tengah arena wacana pedang pada waktu yang hampir bersamaan dengan jarak lebih dari 30 meter di antara mereka. Ekspresi Yun Che benar-benar tenang. Tapi di mata Fan Juebi di depannya, dia melihat penghinaan dan ejekan yang jelas, serta kekejaman yang hampir menyimpang tercampur di dalamnya. Sudut mulut Yun Che bergerak-gerak, dan sedikit cibiran melintas. Di mata Fan Juebi, Yun Che hanyalah sebuah piring yang bisa diratakan atau dibuat bulat. Namun di mata Yun Che, Fan Juebi bahkan tidak dianggap sebagai hidangan. Dia bahkan tidak mengancam seperti Mu Xiongyan kemarin. Berbagai senjata api Mu Xiongyan yang tidak diketahui setidaknya cukup membuatnya takut sehingga memilih untuk menang dengan gerakan kejutan dalam waktu sesingkat mungkin. Namun Fan Juebi ini, bisa dikatakan tidak menjadi ancaman sejak awal, karena orang ini hanya bermain api. Katakan, menurutmu apakah Yun Che bisa mengalahkan Fan Juebi? Bukankah ini pada dasarnya mustahil? Meskipun kekuatan Fan Juebi sama dengan Mu Xiongyan kemarin, kekuatan sejatinya berada pada level yang berbeda. Dia putra kedua Fan Duanhun. Jika Fan Juebi benar-benar kalah, klan surga terbakar akan dikeluarkan dari 4 besar dan itu pasti menyenangkan untuk ditonton. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Cepat, lihat apa yang ada di tangan Fan Juebi, itu pasti senjata profound langit yang legendaris, pedang api iblis. Sepertinya Fan Juebi tidak akan memberikan kesempatan apapun kepada Yun Che. Itu wajar saja. Bagi klan surga terbakar, mereka tidak punya pilihan lain selain menang dan tidak kalah dalam pertandingan ini. Biarpun lawannya hanyalah belalang, mereka pasti tidak bisa menahan diri. Meskipun keduanya di arena wacana pedang tidak bertukar kata, suasananya dipenuhi dengan keanehan yang sulit untuk dijelaskan. Melihat keduanya sudah bersiap, Ling Wugu tidak menunggu lebih lama lagi dan melambaikan tangannya. Pertarungan pertama perempat final, Yun Che keluarga Kekaisaran Blue Wind versus Fan Juebi dari klan surga terbakar. Pertempuran dimulai. Hehehe, Fan Juebi tertawa sinis, jika kamu memilih untuk tidak naik ke panggung dan langsung menyerah, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, kamu tidak mengecewakanku dan dengan patuh datang ke sini. Sudah terlambat jika kamu ingin menyerah sekarang. Hari ini, akan menjadi hari yang paling tak terlupakan dalam hidupmu.
Cih, Yun Ce mengerutkan bibirnya dengan jijik, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu tidak hanya jelek, kamu juga mengatakan sampah sebanyak ini. Pantas saja klan surga terbakar hanya bisa berdiri di posisi terbawah dari 4 sekte besar, sebenarnya mereka terdiri dari tumpukan sampah ini. Dengan lidahnya yang beracun, Yun Ce memang ahli. Di bidang yang sama, Fen Juebi segera menjadi sangat marah setelah kata-katanya keluar, matilah. Api merah menyala di atas tubuh Fen Juebi. Kemudian, semuanya terkonsentrasi pada pedang api iblis. Cahaya nyala api yang menyilaukan memantulkan penghalang energi dalam di sekitarnya dan memperlihatkan bentuknya, sekaligus membawa suhu tinggi yang sangat mengejutkan. Setelah tusukan pedang Fen Juebi, nyala api di tubuh pedang itu segera berputar menjadi tornado besar yang menyala-nyala. Seperti binatang api yang ganas, ia mendatangi Yun Ce dengan taring terbuka yang mematikan. Kekuatan di balik serangan ini membuat beberapa puluh meter penonton berteriak ketakutan. Yun Ce sedikit menurunkan alisnya, dia langsung mundur ke belakang. Pedang kolosal segera keluar dengan gelombang, dan kemudian diayunkan keluar, memunculkan tornado energi tirani yang bertabrakan dengan tornado api Fen Juebi. Dalam sepersekian detik, energi pedang berat Yun Ce terbakar oleh api surga yang membara. Pada gilirannya, api surga yang membara dipadamkan oleh energi pedang berat lapis demi lapis. Di lokasi tabrakan dua kekuatan, api dan ruang mulai terdistorsi dengan hebat. Setelah ledakan keras, energi pedang berat dan tornado yang menyala-nyala dimusnahkan secara bersamaan. Keduanya terdorong ke kejauhan oleh badai angin yang dahsyat. Fen Juebi berdiri di tempatnya, ekspresinya menjadi lebih berbahaya, hehe. Kamu benar-benar mengejutkanku. Untuk benar-benar menerima serangan yang mengandung 60% kekuatanku, sepertinya kamu tidak sepenuhnya mengandalkan keberuntungan untuk mencapai tempat ini. Oh, tapi sayang sekali. Di hadapanku, kamu tetaplah sampah. Dia mengarahkan pedang api iblis ke depan dengan mata sedikit menyipit dan postur bangga, seolah-olah dia sedang memberikan cobaan seumur hidup kepada Yun Ce, aku baru saja berkata sebelumnya. Aku akan membiarkanmu melihat dan merasakan api surga terbakar dari klan surga terbakar kami selanjutnya. Percayalah, itu adalah sesuatu yang akan kamu ingat seumur hidup. Bahkan sampai mati pun, kamu mungkin tidak akan pernah melupakan pemandangan indahnya. Hahaha. Di tengah tawa liarnya, Fen Juebi tiba-tiba berlari ke depan dengan kecepatan tinggi, api menyala sekali lagi di tubuhnya dan pedang api iblis. Membawa seuntai siluet berapi-api, dia segera menyerang Yun Ce. Bahkan sebelum dia berada 15 meter dari Yun Ce, api di tubuhnya tiba-tiba berubah dari merah menjadi biru. Api berwarna oranye dikenal sebagai api biasa, dan merupakan api tingkat terlemah. Di atas api jingga, ada api berwarna merah. Api dalam tingkat menengah ke bawah juga berwarna merah tua, dan di atas merah tua, dari tingkat terendah hingga tertinggi, adalah api biru, api ungu, api putih, api emas, serta api terik bintang dan api primordial yang dirumorkan dalam legenda. Saat mengubah energi yang sangat besar menjadi api, kekuatannya sedikit banyak dapat ditentukan oleh warna nyala api. Namun api khusus dari Phoenix, burung vermilion, dan gagak emas, itu bukanlah api biasa, melainkan api ilahi, pribadi dari binatang ilahi yang memiliki sifat dan warnanya sendiri, yang tidak mengikuti prosedur semacam itu. Api biru adalah api besar yang melampaui api merah sebanyak 1 tingkat. Sepengetahuan semua orang, hanya mereka yang telah mencapai alam profound bumi yang mampu melepaskan api tingkat tinggi seperti itu. Begitu api berwarna biru ini keluar, niscaya membuat seluruh penonton berteriak kaget. Di area tempat duduk klan surga terbakar, Fen Moli tertawa kecil sambil berpikir keras, sepertinya kata-kata tetua agung ini telah membuatnya takut. Untuk benar-benar mengungkapkan kartu asnya begitu awal, itu hanyalah mempermasalahkan masalah kecil, dan menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam. Ayo, biarkan aku mendengar suaramu menangis, memohon, dan meronta. Ucap Fen Juebi tertawa liar saat dia mendekati Yun Ce. Api berwarna biru di tubuhnya tiba-tiba meledak, menyebar menjadi lebih dari selusin tornado api dengan ukuran berbeda. Tornado yang menyala dengan cepat terbakar di udara, menyebar langsung ke arah Yun Ce serta setiap sudut dan celah dalam penghalang energi yang dalam. Seolah-olah ia ingin sepenuhnya menutupi ruang di dalam penghalang energi dalam dan mengubah lingkungan menjadi lautan api berwarna biru tanpa titik buta. Seiring dengan tornado api biru yang meluas dengan cepat,
Yun Che juga terus mundur, dan dipaksa kembali ke perbatasan arena selangkah demi selangkah. Dengan tawa yang keras, tubuh Fen Juebi tiba-tiba menjadi ilusi dan sejumlah besar sosoknya tiba-tiba muncul di dalam api berwarna biru yang melonjak, seolah-olah klonnya yang tak terhitung jumlahnya lahir dari lautan api biru ini. Tentu saja, klon ini hanyalah ilusi yang dia hasilkan menggunakan api dalam berwarna biru. Tapi karena mereka sangat mirip dengan tubuh aslinya, mereka sulit dibedakan dari tubuh aslinya dan cukup membingungkan penglihatan lawan, menyilaukan mereka dan membuat mereka tidak bisa memilih dan menyerang. Klon tersebut berubah dari beberapa menjadi selusin, kemudian berkembang dari selusin menjadi beberapa lusin. Mereka semua bergerak dengan kacau di lautan api berwarna biru, memunculkan rangkaian fatamorgana cahaya berwarna biru yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah perlindungan dan campur tangan klon ini, tubuh asli menebas ke arah Yun Che dari arah yang berbeda, dan membuatnya berbahaya bagi Yun Che saat dia mundur selangkah demi selangkah. Dengan sedikit suara, punggung Yun Che menyentuh penghalang energi transparan. Untuk sampai di sini, berarti dia tidak punya tempat lagi untuk mundur. Api dalam berwarna biru hanya berjarak kurang dari 3 meter darinya. Suhu tinggi yang mengerikan itu bahkan secara bertahap melelehkan batu panggung di bawah kakinya. Ayaya, panggung ini terlalu kecil. Permainan kucing bermain-main dengan tikus ini baru saja dimulai dalam waktu yang singkat dan akan segera berakhir, sungguh membosankan. Yang lebih membosankan lagi, kamu sebenarnya belum pernah berteriak satu kali pun, kamu benar-benar terlalu tidak kooperatif. Di dalam lautan api berwarna biru, beberapa puluh fatamorgana api bergeser dan berkelebat, dan tidak diketahui dari mulut mana suara mengejek itu berasal, karena kamu sendiri tidak ingin berteriak, maka izinkan aku memberimu bantuan. Berteriaklah karena putus asa sepuasnya, hahaha. Tebasan api langit, api berwarna biru yang sudah membara dengan ganas, langsung mengamuk. Saat pedang api iblis di tangan Fen Juebi terayun, gelombang api besar sepanjang 10 meter terbentuk dan menyelimuti Yun Che yang terpaksa terpojok. Fen Juebi tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihat pemandangan seluruh tubuh Yun Che ditelan oleh api langit berwarna biru di detik berikutnya. Terutama wajah porselennya yang akan dirawat secara khusus oleh api biru dan terbakar menjadi arang hitam yang tak bisa dikenali lagi. Semuanya sesuai harapan dan bimbingannya, semuanya begitu sempurna. Jika ada kekurangan yang harus diungkapkan, bisa jadi dari awal hingga sekarang, dia tidak pernah menemukan sedikit pun rasa takut di wajah Yun Che. Bahkan ketika dia terpaksa menemui jalan buntu, anehnya ekspresinya masih tenang, ini sedikit mengabaikan rasa pencapaiannya. Tapi saat api biru hendak menelan Yun Che, ekspresinya akhirnya berubah dari ketenangan. Namun, ekspresi yang dia ungkapkan sama sekali bukan keterkejutan dan keputusasaan yang ingin dilihat Fen Juebi, melainkan sedikit cibiran mengejek. Ini memang permainan, kucing yang mempermainkan tikus. Namun, sepertinya kamu salah mengira siapa tikus sebenarnya. Suara cemoohan menembus gelombang udara yang panas dan mengalir ke telinga Fen Juebi. Pada saat yang sama, Yun Che tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mengangkat pedang beratnya, dan dengan kuat mengayunkannya keluar. Mendampingi ayunan pedang berat itu, ruang sedikit berputar saat udara mengamuk dengan ganas. Dengan semburan suara seperti kapas yang terkoyak, nyala api yang sangat dalam itu langsung dipotong berkeping-keping oleh pedang yang berat, dan dengan cepat menghilang seperti ilusi yang rusak. Yun Che yang telah mundur selangkah demi selangkah sebelumnya membawa senyuman dingin di wajahnya, dia mulai bergerak maju selangkah demi selangkah, dan pedang berat itu terus menari. Menyusul semburan energi yang sangat besar, nyala api berwarna biru yang jelas terlihat sangat menakutkan itu sebenarnya diledakkan gelombang demi gelombang seperti gelembung sabun yang rapuh. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk berjuang dan melawan. Kemanapun Yun Che melangkah, api biru di sana akan hancur berkeping-keping dan menghilang. Apa-apa-apa, gumam semua orang tercengang, dan 6 orang dari klan surga terbakar semuanya berdiri dari tempat duduk mereka. Mata mereka melebar, wajah mereka penuh ketidakpercayaan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini tidak mungkin. Tawa liar Fen Juebi dan kesombongan menghina di wajahnya menghilang pada saat yang sama, digantikan oleh wajah yang penuh keterkejutan dan sedikit kepanikan. Api biru misterius yang sangat dia banggakan dan sembunyikan sebagai kartu truf, mengejutkan seluruh penonton, dengan mudah dimusnahkan oleh Yun Che dengan setiap gerakan tangannya. Yang dia musnahkan bukan hanya kekuatan Fen Juebi,
tapi juga harga dirinya, martabat dan kepercayaan diri yang awalnya sangat meningkat. Pasti api biruku baru saja terbentuk dan belum benar-benar matang, jadi aku dihancurkan olehnya. Pasti seperti ini. Gumam Fen Juebi menghibur dirinya dengan putus asa, dan senyum ganas muncul di wajahnya lagi, tapi kali ini senyum ganas itu agak kaku dan jelek. Yun Ce, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan menghancurkan api langit terbakar milikku? Hahaha, api langit yang membara ini, hanyalah api misterius tingkat terendah yang aku miliki. Jika kamu punya nyali, coba hancurkan api naga langit terbakar milikku. Ucap Fen Juebi menggigit lidahnya. Kemudian, dia menyemprotkan beberapa tetes esensi darah dan menyiramkannya ke pedang api iblis di tangannya. Api biru pada pedang api iblis langsung berkembang. Fen Juebi mengangkat pedang api iblis tinggi-tinggi dengan kedua tangannya, dan meraung dengan ganas. Seketika, pilar api berwarna biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bahkan api biru di sekitarnya yang masih menyala dengan paksa disedot kembali dan dikumpulkan ke tubuhnya. Api biru di tubuhnya tidak hanya berhenti naik setelah itu, tetapi dengan cepat turun kembali dan menyusut. Namun, aura energi yang dalam itu sebenarnya telah berubah menjadi lebih menakutkan. Yun Ce, matilah, ucap Fen Juebi meraung dengan dingin. Mengikuti gelombang tiba-tiba dari kedua lengannya, api biru di seluruh tubuhnya berubah menjadi naga api berwarna ungu yang tebalnya 1 kaki dan panjang beberapa puluh meter. Itu terbang keluar dari pedang api iblis, membawa gelombang panas tinggi yang sangat menakutkan, dan menyerang Yun Ce. Flame Dragon, itu adalah skill terlarang terhebat, naga langit terbakar. Saya mendengar bahwa gerakan ini membutuhkan esensi darah untuk diaktifkan. Setiap kali dimobilisasi, kekuatan besarnya akan turun setidaknya setengah level. Tapi itu cukup kuat untuk membunuh makhluk abadi dan membantai. Dewa, apakah Fen Juebi sudah gila? Untuk benar-benar merusak esensi darahnya sendiri menggunakan gerakan ini. Dengan kekuatan satu jurus ini, kemungkinan besar Yun Ce akan langsung mati di panggung itu. Tidak aneh sama sekali bagi Fen Juebi untuk menggunakan gerakan ini, karena klan surga terbakar tidak boleh kalah dalam pertandingan ini. Dengan betapa berbakatnya Yun Ce, akan sangat disayangkan jika dia terjatuh di sini. Kita hanya bisa berharap Penatua Ling akan menyelamatkan Yun Ce tepat waktu. Suara komentar di sekitarnya membuat kulit Chang Yue pucat, dia menutupi bibirnya dengan tangannya, matanya yang indah melebar, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara dalam ketakutan dan kekhawatiran yang ekstrim. Naga api langit terbakar yang membumbung datang tepat ke arahnya, dan membunyikan alarm Yun Ce. Dia sama sekali tidak takut dengan api, tapi kekuatan tumbukan ganas yang dibawa oleh naga api ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Mengerutkan alisnya, dia dengan cepat mundur selangkah, mengumpulkan kekuatannya, dan mengayunkan pedang berat itu dengan sekuat tenaga. Badai kekuatan bertabrakan dengan naga api di udara. Naga api tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian bergegas ke arahnya lagi. Gelombang aura besar yang sangat besar melilit seluruh tubuhnya. Ini sangat sulit. Gumam Yun Ce hatinya bergerak, dan dia mengayunkan pedang berat itu dengan cepat, dan semua energi profound di tubuhnya melonjak ke arah lengan Yun Ce seperti banjir yang menerobos pintu air. Bulan dan bintang jatuh. Dengan suara yang sangat besar, api menyapu seluruh langit, dan batu-batu di sekitarnya dalam jarak belasan kaki langsung hancur berkeping-keping. Bahkan penghalang energi profound sedikit bergetar. Dengan pukulan keras yang tak tertandingi ini, naga api itu terlempar dari kejauhan. Di saat yang sama, api biru di tubuhnya juga dengan cepat menghilang. Dalam sekejap mata, naga api yang awalnya tebalnya 1 kaki, kini telah menjadi setengah kaki tebalnya, tapi di saat berikutnya, naga api yang kekuatannya telah menghilang hingga tingkat yang besar sekali lagi melesat ke arah Yun Ce. Itu secepat kilat, dan bahkan sebelum Yun Ce sempat menarik kembali pedang berat itu, naga api telah tiba di depan dadanya. Untuk dapat menghancurkan lebih dari setengah kekuatan naga api yang sangat kuat dalam satu serangan, bagi semua orang yang hadir dan terutama orang-orang dari klan surga terbakar, dampak dari pemandangan ini tidak lain adalah sambaran petir di hari yang cerah. Namun meski begitu, sisa kekuatan naga api sudah mendekati dada Yun Ce, dan mustahil bagi Yun Ce untuk menolaknya lagi. Semua orang menahan napas. Ling Wugu menegangkan seluruh tubuhnya dan baru saja hendak bergegas menuju penghalang energi profound, namun dia menemukan bahwa tangan Yun Ce tiba-tiba meninggalkan pedang kolosal dan tiba-tiba menutup,
meraih bagian leher naga api. Ling Wugu langsung terkejut dan berteriak, "Lepaskan! Apakah kamu tidak menginginkan tanganmu lagi?" Suhu dan kekuatan api yang sangat tinggi yang dibawa oleh api naga berwarna biru sungguh tak terbayangkan. Pada dasarnya mustahil untuk menerobos hanya dengan menggunakan kekerasan, menyentuhnya secara langsung dengan tubuh, tidak ada bedanya dengan mencari kematian sendiri. Yun Ce menutup telinga dan dengan kuat menggenggam leher naga api dengan kedua tangannya. Energi yang sangat besar di bawah, jiwa jahat, kekuatan pengendali api dari benih dewa jahat, kekuatan api Phoenix, kekuatan dewa naga, dan teknik hukum kesadaran diberikan kepadanya. Semua kekuatan fisik tirani melonjak dalam sekejap. Tidak ada ledakan api, tidak ada ledakan naga api, dan tidak ada adegan tangan Yun Ce langsung dibakar oleh naga api. Adegan itu tiba-tiba dan dengan tegas berhenti pada saat ini, dan naga api yang terbang itu membeku di tangan Yun Ce. Pada saat ini, naga api tiba-tiba berputar seperti ular berbisa yang terjepit 7 inci. Namun, tidak peduli bagaimana ia berjuang dan menggeliat, ia tidak dapat lepas dari tangan Yun Ce yang tertutup sepenuhnya. Selama perjuangan, kekuatan naga api dengan cepat menghilang, semakin kecil dan lebih kecil, menyusut dengan cepat dari naga api menjadi ular api kecil, dan akhirnya menyusut menjadi cacing tanah kecil, dan kemudian menghilang seluruhnya di tangan Yun Ce, tanpa bekas tersisa. Dahi Yun Ce dipenuhi keringat, tapi ekspresinya sangat tenang. Dia perlahan melepaskan tangannya, dan tidak ada bekas luka bakar di telapak tangan maupun pergelangan tangannya. Semua orang di arena wacana pedang berdiri pada suatu saat. Mata semua orang menjadi kusam dan terdiam untuk waktu yang lama, seolah-olah suara dunia ini telah sepenuhnya ditarik. Di depan Yun Ce, naga langit terbakar, itu seperti ular muda yang terlalu percaya diri dan mudah dicekik sampai mati olehnya dengan kedua tangannya. Seluruh proses tidak menimbulkan kerugian sedikit pun pada Yun Ce. Fen Juebi berlutut di tanah dengan suara celepuk, wajahnya sepucat kertas. Matanya sangat melebar, seolah jiwanya telah terpisah dari tubuhnya karena ketakutan. 6 anggota klan surga terbakar lainnya, termasuk Fen Moli, yang berusia hampir 100 tahun, pada dasarnya memiliki reaksi yang sama. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sama sekali, dan mereka tidak dapat menerima naga langit terbakar terkuat itu, diperlakukan dengan cara ini, dan oleh pihak lain. Menerimanya tanpa cedera apapun. Ini adalah sesuatu yang hampir mustahil dilakukan oleh orang kuat di tahap awal alam profound bumi. Api misterius biru yang sangat padat dan ganas bahkan dapat melelehkan besi halus dalam sekejap. Wajah Ling Yuefeng juga penuh dengan keterkejutan. Ling Wugu, yang hendak bergegas menuju penghalang energi profound, juga tertegun di sana. Dia bahkan lupa meletakkan energi profound yang telah dia bangkitkan dan menatap Yun Ce dengan tatapan yang sangat terkejut. Seolah-olah dia sedang melihat monster yang datang dari luar angkasa. Kejutan yang disebabkan oleh Yun Ce pada saat itu jauh lebih besar dari jumlah total sebelumnya. Melihat Fen Juebi, yang keyakinannya runtuh karena keterkejutan dan ketidakpercayaan yang luar biasa, dan jatuh lemas ke tanah, Yun Ce tersenyum dingin, mengulurkan tangannya, dan menggenggam pedang kolosal lagi, dan tiba-tiba mengayunkannya ke arah Fen Juebi. Kekuatan pedang berat itu meledak. Fen Juebi, yang berada dalam kondisi ini, hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia mengerang teredam dan terkena dampaknya. Dia membalikkan selusin jungkir balik dan kemudian berbaring di tanah seperti seekor anjing mati. Badannya mengejang dan dia tidak bisa berdiri lama. Ling Wugu akhirnya sadar kembali. Menarik kembali energi profoundnya, dia mengatur pernapasannya, dan kemudian dengan tenang berteriak, Fen Juebi jatuh ke tanah selama lebih dari 10 napas, Yun Ce dari keluarga Kekaisaran Blue Wind menang. Dia akan memasuki semifinal besok. Suara Ling Wugu juga membangunkan orang-orang yang tertegun, dan untuk beberapa saat, suara berisik memenuhi seluruh arena wacana pedang. Fen Moli duduk kembali di kursinya, wajahnya bergetar. Fen Juebi dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan. Itu juga berarti bahwa klan surga terbakar pada dasarnya ditakdirkan untuk keluar dari 4 besar untuk pertama kalinya dalam pertandingan peringkat. Jika Sui Wushuang dan Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard sama-sama kalah dalam pertandingan putaran ini, atau Xiao Kuanglei dari Sekte Xiao kalah dalam pertandingan putaran ini, mereka mungkin memiliki peluang untuk memperebutkan tempat keempat. Tapi, tidak peduli apakah itu Sui Wushuang atau Xiao Kuanglei,
Mereka pada dasarnya adalah lawan yang tidak akan pernah bisa dimenangkan oleh Fan Juebi, dan Fan Moli mengetahui hal ini tanpa keraguan. Selain itu, Fan Juebi tidak ragu-ragu untuk membakar esensi darahnya, dan kekuatannya yang dalam telah anjlok, membuatnya semakin putus asa. Ini bisa dikatakan sebagai penghinaan pertama klan surga terbakar dalam ratusan tahun. Namun, Fan Juebi tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas hal ini, hanya karena Yun Ce akhirnya memusnahkan naga langit terbakar dengan tangan kosong, bahkan jika Fan Jin naik ke atas panggung, dia tidak akan menjadi lawan Yun Ce. Bagaimana dia melakukannya? Aku tidak tahu. Seharusnya aku menggunakan kekuatan mistik untuk secara paksa mengimbangi kekuatan naga api. Itu adalah langkah terlarang dari klan surga terbakar. Untuk sepenuhnya mengimbangi langkah seperti itu, aku khawatir bahkan alam profound bumi tahap awal mungkin tidak dapat melakukannya. Yun Ce ini jelas menyembunyikan kekuatannya. Aku tidak tahu berapa banyak kekuatan yang masih dia sembunyikan. Alam profound sejati tingkat ke-10. Memikirkannya membuat orang merasa gila. Seluruh tempat dipenuhi dengan diskusi tanpa akhir. Yun Ce sekali lagi menjadi fokus seluruh tempat. Namun, klan surga terbakar yang terkenal telah direduksi menjadi kegagalan dan pecundang kali ini. Dan apa yang mereka tanggung bukan lagi kekaguman dan pujian, melainkan simpati di tengah semua mata belas kasih yang tertuju pada mereka. Di bawah tatapan orang-orang, Yun Ce tidak segera meninggalkan platform wacana pedang, tetapi mengangguk sedikit kepada Ling Wu Gao, Elder Ling, terima kasih banyak. Ling Wu Gu tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit, dan di saat yang sama dia menghela nafas kagum. Yun Ce berbalik ke samping dan hendak meninggalkan pusat platform wacana pedang. Pada saat ini, Fan Juebi, yang menghadap jauh darinya, tiba-tiba melompat dari tanah. Matanya dipenuhi kebencian dan wajahnya garang. Dia bergegas ke arahnya seperti hantu jahat yang putus asa. Pedang api iblisnya memunculkan api biru yang menyala-nyala dan menusuk bagian belakang punggung Yun Ce. Aku akan membunuhmu, teriak Fan Juebi meraung marah. Dia bukanlah orang yang begitu lemah mental untuk tidak menerima kekalahan, namun kekalahan yang dideritanya dalam pertandingan ini berbeda. Sebab, dia kalah dari lawan yang menurutnya adalah seseorang yang bisa dia kalahkan dengan satu pukulan sebelum pertandingan. Dan, pertandingan yang dia kalahkan, adalah pertandingan yang menyangkut kehormatan klan surga terbakar, pertandingan yang pastinya dia tidak boleh kalah. Kata-kata yang diucapkan Fan Moli kepadanya sebelumnya, dan konsekuensi serta rasa malu karena kehilangannya, bagaikan jarum yang menusuk saraf dan jiwanya dengan ganas, menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya. Dia hanya memiliki dorongan gila untuk memotong Yun Ce menjadi ribuan keping. Tindakan Fan Juebi segera menyebabkan seluruh penonton mencemooh dengan jijik. Yun Ce menghentikan langkahnya, bergumam, mencari kematian, dengan suara rendah, tiba-tiba berbalik, dan tanpa ampun memukul Fan Juebi dengan pedangnya yang berat. Dalam hal konfrontasi head-to-head, Fan Juebi tidak bisa menjadi lawan Yun Ce, apalagi Fan Juebi, yang esensi darahnya terluka parah dan sangat lemah. Kekuatan yang dia berikan dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan berat Yun Ce. Kemudian, dia merasa seolah-olah ada palu besar yang menghantam dadanya. Penglihatan Fan Juebi benar-benar kabur, sejumlah besar darah mengucur dari mulutnya, dadanya menjadi berdarah, dan seluruh tubuhnya terbang keluar seperti tas kain yang terbawa angin kencang. Jubi, Junior, kamu berani. Raungan yang sangat marah bergema di seluruh penonton. Fan Moli melompat ke udara. Dia menempuh jarak puluhan kaki dalam sekejap, menerobos penghalang misterius, dan mendarat di depan Fan Juebi. Dia memeriksa tubuhnya. Setelah terluka, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Yun Ce, Junior. Kamu sangat berhati kejam. Pertempuran telah berakhir, dan kamu masih dengan sengaja melukai putra master klan surga terbakar kami. Yun Ce tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu buta? Terbukti, dialah yang pertama kali mencoba menyerangku secara diam-diam. Daripada membalas, apakah aku harus berdiri di sini dan menunggu dia menyerangku? Junior, kamu mendekati kematian. Ucap Fan Moli sangat marah hingga janggutnya berdiri tegak. Kemarahannya meletus seperti gunung berapi. Dia ingin membunuh Yun Ce untuk melampiaskan kebenciannya bahkan lebih dari Fan Juebi. Dengan tangan menjauh dari Fan Juebi, Fan Moli tiba-tiba terbang ke udara. Seperti cakar elang, tangan kanannya terulur ke arah kepala Yun Ce. Perubahan mendadak ini membuat seluruh penonton terkejut.
Fan Molly terbang ke arena wacana pedang untuk memeriksa cedera Fan Juebi bukanlah hal yang tidak terduga, dan masuk akal. Namun, tidak ada yang mengira bahwa dia akan tiba-tiba bertindak melawan Yun Che, dan cara dia bertindak, ternyata merupakan pukulan yang cukup untuk mengirim Yun Che ke kematiannya. Penatua Fan, hentikan, teriak Ling Wugu terkejut, dan dengan cepat bergerak maju untuk menghentikan Fan Molly. Tetapi jarak antara tahap akhir Sky Profound Realm dan setengah langkah Emperor Profound Realm masih terlalu besar. Bahkan sebelum dia bisa mendekatinya, dia dengan paksa dihempaskan oleh ledakan energi besar yang dilepaskan Fan Molly. Dia hanya bisa melihat saat tangan Fan Molly mendekati Yun Che, cakarnya, cukup untuk menghancurkan seluruh kepala Yun Che secara langsung. Yun Che tidak pernah menyangka bahwa Fan Molly akan begitu tak tahu malu untuk menyerangnya. Yun Che telah merasakan kekuatan setengah langkah Emperor Profound Realm dari Chu Yue-chan, tetapi Fan Molly sudah berada di ranah setengah langkah Emperor Profound Realm selama 30 tahun sehingga energinya jauh lebih padat daripada milik Chu Yue-chan. Ketika cakar itu menyerang, aura kekuatan mendalam yang menakutkan membuat Yun Che dengan jelas merasa seolah-olah seluruh langit menutupi dirinya. Aura tirani yang tak terbatas itu menekannya, membuatnya bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya, apalagi menghindar. Meski Yun Che masih terkejut, dia menarik napas tajam dan mengaktifkan bayangan patah Dewa Bintang dengan seluruh kekuatannya. Suara menakutkan itu seolah-olah bahkan ruang yang diambil oleh Fan Molly pun terkoyak. Tangan kanan Fan Molly meraih kepala Yun Che, tapi yang dia tangkap hanyalah bayangan yang menghilang. Gerakan Fan Molly tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian dia menjadi lebih marah. Dia setengah langkah ke puncak Emperor Profound Realm, dan dia menyerang seorang junior, dan dia benar-benar meleset. Dia bahkan tidak menyadari kapan Yun Che pergi dalam sekejap. Dia tidak lagi punya waktu untuk dikejutkan oleh keterampilan gerakan Yun Che yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Dia tersulut amarah dan telah mengunci posisi Yun Che lagi. Dengan raungan rendah, tubuhnya tiba-tiba meletus menjadi api ungu misterius yang memenuhi langit, dan api misterius berwarna ungu berubah menjadi lusinan garis. Naga api ungu menyerbu ke arah Yun Che dengan ganas. Setiap naga api jauh lebih kuat daripada naga langit terbakar yang dilepaskan oleh Fan Juebi. Berhenti, berhenti. Semuanya terjadi dalam kilatan petir. Baru sekarang orang-orang akhirnya bereaksi. Dua raungan keras terdengar dari arah yang berbeda, satu datang dari Qin Wuxiang dan yang lainnya datang dari Ling Yuefeng. Mereka berdiri pada saat yang sama dan hendak bergegas ke arena wacana pedang, tetapi pada saat ini, sosok biru sedingin es dengan udara dingin yang menggigit terbang menuju arena wacana pedang bersama mereka terlebih dahulu. Klik, klik, klik. Suara es yang terbentuk di udara terdengar, dan dalam waktu singkat, api ungu yang memenuhi langit semuanya membeku di dalam es. Suhu tinggi yang mengerikan juga menurun dengan cepat, dan dengan cepat menjadi sedingin es. Pada saat ini, sosok seperti peri biru yang sangat cantik turun dari langit. Dia melayang di depan Yun Che, kakinya tepat di atas tanah. Saat dia turun, semua kristal es pecah dan menghilang bersama dengan semua api ungu. Tubuh Ling Yuefeng yang hendak terbang tiba-tiba berhenti. Dia melihat sosok cantik di panggung arena dan matanya kosong untuk beberapa saat, bagaimana mungkin, dia. Hampir saja, gumam Yun Che terkejut, tapi segera, dua kata terakhir menjadi sangat lembut peri. Serangan Fan Molly barusan benar-benar membuat takut Yun Che. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan kekuatan setengah langkah Emperor Profound Realm. Begitu dia disentuh, semua sampah akan hancur dalam sekejap. Jika bukan karena penampilannya, dia pasti terpaksa menggunakan kekuatan Jasmine. Tapi kalau begitu, dia pasti akan memperlihatkan kartu truf terbesarnya kepada semua orang. Chu Yue-chan, yang memunggungi dia, sepertinya tidak mendengar suaranya dan tidak bereaksi sama sekali. Matanya seperti kristal dingin menatap langsung ke arah Fan Molly dengan dingin. Chu Yueli berdiri, matanya yang indah penuh kejutan. Tindakan Fan Molly tentu saja tercela dan tidak tahu malu. Dia mengira akan banyak orang berkuasa yang tidak tahan akan mengambil tindakan, terutama orang-orang dari Villa Pedang Surgawi, bahkan dia sendiri memiliki keinginan untuk mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Namun, dia sangat yakin bahwa jika hanya ada satu orang di antara penonton yang tidak menghentikannya, itu adalah saudara perempuannya Chu Yue-chan, karena temperamennya sangat dingin dan acuh tak acuh, dan dia tidak akan pernah peduli dengan urusan orang lain.
Tapi yang tidak dia duga adalah Chu Yue-chan akan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Dia tidak hanya menghentikannya, dia juga berdiri tepat di depan Yun Ce, menghadap Fan Moli, tetua agung dari klan surga terbakar.